Musibah yang sebenarnya itu bukan ketika rizki kita seret, bukan ketika getah murah, bukan ketika kita ini mendapatkan sesuatu yang kada nyaman. Musibah yang sebenarnya ketika kita mengisi waktu dan umur kita dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah kullal musibah. Musibah yang sebenarnya musibah adalah ketika seseorang dikasih umur sama Allah, dikasih waktu sama Allah, tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Mana beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 23 kalau tidak salah, hari Selasa malam Rabu dan hari Rabunya, banyak di antara kita yang mungkin was-was, yang mungkin khawatir, karena katanya di malam itu Allah turunkan 360.000 bala, 360.000 musibah, 360.000 bencana. Dan sebagaimana ini disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur dan kitab-kitab yang lainnya, atau biasa disebut dengan Arba Mustamir. Orang Jawa bilang Rabu Wekasan. Rabu Wekasan, Arba Mustamir, hari Rabu terakhir di bulan Safar. Dan itu memang benar adanya. Nabi Muhammad SAW, beliau mulai merasakan badan kurang nyaman sampai beliau wafat tepat tanggal 12 Rabiul Awal. Itu juga hari Senin meninggal beliau, hari Senin itu juga beliau meninggal hari Senin. Itu juga dimulai sakitnya, rasa kada nyaman di awak, itu adalah hari Rabu terakhir bulan Safar. Tapi jangan khawatir, jangan takut. Musibah yang sebenarnya itu bukan ketika rizki kita seret, bukan ketika getah murah, bukan ketika kita ini mendapatkan sesuatu yang kada nyaman. Musibah yang sebenarnya ketika kita mengisi waktu dan umur kita dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah kullal musibah. Musibah yang sebenarnya musibah adalah ketika seseorang dikasih umur sama Allah, dikasih waktu sama Allah, tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama dikasih umur sama Allah, bukan menjadi ulama yang baik, menjadi ulama akhirat, tapi malah menjadi ulama yang menjual agamanya untuk mendapatkan dunia yang sedikit. Maka ulama yang seperti ini adalah ulama yang terkena musibah. Seorang pejabat, kalau dia digunakan pejabatannya untuk sesuatu yang mana itu dimurkai oleh Allah, ingat, maka jabatan itu akan menjadi sebab dia itu adalah orang yang terkena musibah. Jabatan bukan mengangkat derajatnya di sisi Allah, malah menjadikan dirinya orang yang terkena musibah dengan sebenar-benarnya musibah, yaitu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai anak, wahai para anak, dan kita semuanya seorang anak, ketika Allah ngasih umur, ngasih waktu kepada kita, kemudian kita durhaka kepada orang tua kita, maka di saat itulah musibah yang sebenar-benarnya musibah. Kita kaya, kita punya jabatan, kita banyak punya pengikut, tapi ketika kita melakukan kedurhakaan kepada orang tua, maka jabatan itu sia-sia, ilmu itu sia-sia, gelar itu sia-sia, harta itu sia-sia, pengikut itu sia-sia. Kenapa? Karena saat ini kita telah terkena musibah yang sebenarnya musibah, yaitu kita melakukan maksiat, dosa besar, durhaka kepada orang tua kita. Mari sama-sama, kita semuanya dikasih modal oleh Allah berupa umur yang ada, umur yang masih tersisa,
kita tidak tahu kapan kita akan mati. Mari kita gunakan waktu-waktu kita, sisa-sisa umur kita hanya untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama, dia akan bisa sampai kepada kedudukan yang sangat tinggi, selisih 1 derajat dengan para nabi ketika dia menjadi ulama yang benar-benar ulama. Seorang pejabat, dia akan bisa mendapatkan keutamaan yang luar biasa, dipuji Nabi Muhammad, disayang oleh Nabi Muhammad, dicintai oleh Nabi Muhammad. Siapa pejabat yang dicintai oleh Nabi Muhammad? Adalah pejabat yang menggunakan jabatannya untuk mensejahterakan rakyatnya, pejabat yang menggunakan jabatannya untuk membahagiakan umat Nabi Muhammad dan seluruh orang yang menjadi tanggung jawabnya. Kita sebagai orang tua, kita bisa mendapatkan kemuliaan ketika kita mengurus anak kita dengan urusan atau dengan tarbiyah pendidikan yang baik. Kita sebagai anak, kita bisa menjadi anak yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh Rasulullah ketika kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita. Dan mari sama-sama semuanya, ulun mengajak pian-pian semuanya, kita baca solawat bersama-sama, berjam-jam kita duduk di sini bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karena hanya syafaat beliaulah, syafaat Nabi Muhammad yang kita harapkan ketika nanti hari kiamat. Jabatan kita tidak ada gunanya, ilmu kita tidak ada gunanya, gelar kita tidak ada gunanya, pengikut kita tidak ada gunanya, popularitas kita tidak ada gunanya. Yang berguna hanya syafaat Nabi Muhammad, yang bermanfaat hanya syafaat Nabi Muhammad. Beliaulah yang akan mensyafaati kita, beliaulah yang akan menolong kita, beliaulah yang akan menarik tangan kita, beliaulah yang akan mencari kita, memanggil nama-nama kita. Kalau kita memperbanyak solawat kepada beliau Nabiyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.